Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala LKP Republik Indonesia, Kang Agus Prabowo, karena beliau orang Bandung, beserta jajaran para deputi di LKPP Republik Indonesia. Yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Direktur Modernisasi Pengadaan MCA Indonesia, Bapak Firman Darmawan. Yang terhormat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Bapak Dr. Karso. Para pejabat, hadirin para insan WLP se-Jawa Barat, bahkan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara Gelar Pengadaan Kota Bandung tahun 2016 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Konferensi Nasional Insan Pengadaan tahun 2016. Serta yang sangat positif adalah lebih meningkatkan semangat transparansi akuntabilitas. E-katalog sangat positif dalam menyederhanakan proses dengan menghilangkan proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang cenderung ribet dan rumit. Bapak Wali Kota, Bapak Kepala KPP yang kami banggakan, dapat kami laporkan pula bahwa saat ini terus dilakukan berbagai langkah akselerasi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks program profesionalisasi SDM, pemerintah Kota Bandung dan telah menandatangani nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Bandung, LKPP dan MCA Indonesia dalam program modernisasi pengadaan yang salah satu programnya yaitu pembinaan terhadap 24 pegawai WLP Kota Bandung. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalitas di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks pengembangan organisasi WLP di Kota Bandung, sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung telah menetapkan unit kerja yang secara khusus menangani pelayanan pengadaan, yaitu bagian layanan pengadaan. Pembentukan bagian layanan pengadaan dimaksud untuk mewujudkan WLP Kota Bandung menjadi Center of Excellence di bidang pengadaan. Dengan demikian, organisasi WLP ke depan didesain tidak hanya untuk melakukan fungsi pelaksanaan lelang, namun juga untuk melakukan fungsi pembinaan, pengadaan, serta fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung khususnya. Dalam konteks transparansi pengadaan barang dan jasa saat ini, WLP Kota Bandung sedang dalam pendampingan World Bank kaitan ditunjuknya WLP Kota Bandung dalam program Open Contracting melalui aplikasi BIREM atau Bandung Integrated Resources Management System, di mana informasi pengadaan yang dilakukan melalui BIREM dapat diakses tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat. Dan yang ketiga, program unggulan pemerintah Kota Bandung tahun 2016 tentunya oleh Bapak Wali Kota. Khusus kepada Bapak Samsur Ramli selaku mentor internasional procurement, mohon kiranya dapat membantu jalannya talk show tersebut. Terakhir, setelah kegiatan berlangsung khusus bagi peserta, kami sebagai tuan rumah menyajikan paket City Tour dengan menggunakan bus kebanggaan warga Kota Bandung, yaitu Bandung Tour of the Bus atau kita singkat dengan Bandros. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami menghaturkan terima kasih kepada LKPP Republik Indonesia, kemudian Provinsi Jawa Barat, DPD YAPI Jawa Barat, dan Forum Komunikasi WLP se-Jawa Barat, dan seluruh peserta yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
dan peranannya tentunya dalam peranan sebagai penyelenggara acara hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga setiap langkah dan upaya kita selalu mendapat ridho dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Iwa Kaniwa, dan juga Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI, kami persilakan. Baik, inilah bentuk kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kota Bandung tentang pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU bagi proyek KPBU Percontohan di Kota Bandung. Dan selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Penandatanganan oleh pihak ke-1, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Ibu GAA Diah Ambarawati, dan juga pihak kedua Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Kota Bandung, Bapak Iskandar Zulkarnain, dan mohon berkenan disaksikan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, lalu Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan juga Ketua Kepala LKPP. Dan penandatanganan ini tentang penyusunan dokumen pengadaan untuk proyek kerjasama pemerintah dan Badan Usaha Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan pihak ke-1 oleh Ibu GAA Diah Ambarawati dan juga pihak kedua oleh Bapak Iskandar Zulkarnain, dan langsung disaksikan oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan disaksikan langsung juga oleh Sekda Kota Bandung dan juga Kepala LKPP. Dan selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan deklarasi Bandung dari peserta seminar para kepala ULP se-Indonesia yang telah dilaksanakan pada hari Rabu kemarin tanggal 30 November di Hotel Pahegat. Dan sebelumnya naskah deklarasi akan dibacakan oleh Ketua DPD IAPI Bapak Dr. Karso. Kami persilakan. Nasional Insan Pengadaan tahun 2016. Deklarasi Bandung. 1. Mendukung kelembagaan yang mandiri, permanen, dan independen dengan pengelolaan sistem informasi yang handal dan terpercaya. 2. Meningkatkan profesionalisme seluruh insan pengadaan. 3. Mendorong pembentukan komite etik atau majelis etik bagi insan pengadaan. 4. Mengupayakan perlindungan hukum dan menghapus kriminalisasi terhadap insan pengadaan. 5. Mendorong pembenahan ekosistem pengadaan yang menyeluruh. 6. Mendukung pengesahan RUU Pengadaan Barang Jasa Negara menjadi undang-undang. Dan 7. Mendorong pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pengadaan. Bandung 30 November tahun 2016. Selesai. Dan selanjutnya naskah deklarasi akan diserahkan langsung kepada Kepala LKPP Bapak Agus Prabowo dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Bandung dan Sekda Provinsi Jawa Barat dan Sekda Kota Bandung tentunya. Baik, kami mohonkan berkenan untuk dapat berfoto bersama dan sambil memegang deklarasi Bandung. Kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada para juru foto untuk dapat mengabadikan momen yang sangat indah tentunya. Dan penyerahan penandatanganan telah selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih sekali hari ini Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak yang terhormat bisa berhadir di sini, dan saya juga terima kasih sekali kepada kawan-kawan pelaksana konferensi pengadaan barang jasa di Jawa Barat. Ini terus terang
kerja keras teman-teman pelaksana pengadaan barang jasa di Jawa Barat, termasuk DPD IAPI, Pak, Forum Komunikasi ULP, yang bergerak secara gerilya gitu ya, sehingga bisa terlaksananya event yang luar biasa seperti ini. Saya jadi ingat, Pak, Kota Bandung ini kan sepertinya selalu membuat inovasi-inovasi gitu ya. Terakhir yang saya ingat adalah ada konferensi Asia Afrika. Sekarang kita ada konferensi insan pengadaan. Mungkin nanti ke depan, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur, Pak Wali Kota juga berkenan, atau Pak Kepala LKPP, bisa saja nanti di Bandung ada konferensi nasional procurement gitu, Pak. Karena kita juga perlu mendengar inovasi-inovasi bagaimana solusi-solusi pengadaan untuk pemerintah di luar kita gitu, best praktisnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memulai acara ini. Pertama, saya ini sangat penasaran sekali, Pak. Mungkin ini pertama saya nanya ke Pak Ridwan dulu ya, Pak Wali Kota. Mungkin nanti baru ke Pak Sekda, terakhir mungkin sebagai ini penyimpul gitu ya, Pak. Pak Kepala LKPP, mohon maaf. Pak Ridwan, saya melihat konsep yang ada di sini ya, saya juga baca-baca tadi, terus kemudian ada panca trotoar ya untuk konsep pedestrian kita. Dan hari ini kita lihat tuh ada bola batu, kemudian ini ada yang kurang kayaknya, Pak ya. Ini ya begini, kota itu pada dasarnya bikin stres ya, ya karena kemacetan, intensitas ekonomi. Nah, visi saya itu adalah kota itu harus manusiawi, mengembalikan lagi manusia mendekati alam. Ini itu ada 19 ruas jalan yang gorong-gorongnya diperbesar, ya. Cuman belum berdampak karena sedang konstruksi, kira-kira begitu. Keburu musim hujan, jadi kita sedang berdinamika. Nah, panca trotoar itu adalah masukan dari saya buat DBMP. Trotoar terbaik itu punya 5 komponen. Ya. Pertama, trotoarnya lebar, ya. Kemudian dia ada kursi. Jadi trotoar itu Bapak Ibu bukan hanya buat orang lewat, tapi buat orang istirahat. Persis seperti Pak Sekda, Pak Agus sekarang kan. Kan kalau hidup di kota hanya kerja, nyari duit, terus kapan istirahatnya? Nah, istirahatnya itu bisa di taman, bisa di ruangan, bisa di jalan, kira-kira begitu. Alhamdulillah dengan banyak kursi begini, saya lihat kakek-kakek, nenek-nenek keluar rumah lagi, nongkrong-nongkrong di jalan kan. Oh, iya. Itu satu. Kemudian ada pot bunga. Ketiganya ini bola batu, ini bukan tahu bulat digoreng mendadak, bukan ya. Saya pikir bola dunia atau gitu, Pak. Ya. Ini orang menyangka ini hanya kosmetik, aksesoris, bukan Bapak Ibu. Ini itu adalah penghalang supaya mobil tidak parkir ke trotoar, supaya mobil tidak asal dan bahaya naik ke jalan. Sudah 2 bola hancur di Braga, ditabrak mobil mabok, Pak. Dan yang penting manusianya selamat gara-gara ini. Jadi ini menjadi standar keselamatan di Bandung untuk pola disiplin berlalu lintas yang masih rendah, kira-kira begitu. Ya. Bapak sudah menyinggung tentang pelelangan ini ya. Menyinggung tentang pelelangan. Jadi ini juga yang bagian saya penasaran dari beberapa dari pengalaman saya mengajar di beberapa daerah gitu ya. Selalu ada diskusi bahwa image-nya pengadaan barang jasa itu terhadap dukungan pelaksanaan program pemerintah, termasuk yang kayak sekarang kita lihat bahwa inovasi Kota Bandung yang seperti Bapak bilang ada PJU dan seperti ini, konsep-konsep inovasi seperti ini. Kalau menurut Bapak sistem atau regulasi atau iklim pengadaan barang jasa yang ada sekarang itu apakah sudah sangat kondusif untuk mendukung inovasi dan kreativitas pembangunan di daerah, khususnya di Kota Bandung gitu, Pak? Ya, ini kan uang negara ya. Uang negara harus dibelanjakan sebaik-baiknya dengan cara sebaik-baiknya. Maka dulu sebelum ada ULP yang transparan dan juga online, itu terjadi kolusi-kolusi yang menyebabkan kadang-kadang harga proyek jadi membengkak, kualitas menurun, terjadi korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kikis dengan sistem pelelangan yang online ini dengan pelelangan yang sifatnya umum dan yang sifatnya e-katalog. Dan kami belanja
miliar total hanya dengan e-katalog. Gara-gara inilah kita juga mendapat Adipura lebih cepat 1 tahun dari target, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ngebersihinnya cepat Pak. Kecepatan manusia mah sekian meter per ini, oh ini kan langsung bablas ya, memang luar biasa. Udah banyak unitnya Pak? Jadi udah banyak. Jadi kesimpulannya betapa dengan inovasi pelelangan yang baru, kami hidup di Bandung jauh lebih maju sekarang kan. Dari tadinya lambat, progres lelet gitu kan, sekarang cepat, perubahan dan pelayanan ke masyarakat lebih cepat. Karena tugas pemerintah itu hanya 2 Pak, membawa perubahan dan membawa kemajuan, itu aja. Membawa perubahan Nah dan ini membawa kemajuan. e-katalog, LKPP, ULP kami ini membawa perubahan dan ini hasilnya kemajuan kan, kira-kira begitu. Barangkali ke depan nanti Bandung malah bisa jadi katalog lokal juga seperti yang Sedang disiapkan karena itu juga amanat dari LKPP. Walaupun kita di gelombang 2 tapi kita sudah mencicil proses itu, insya Allah semua indah pada waktunya Pak. Siap, terima kasih Pak Ridan. Ini terkait pengadaan juga saya juga tergelitik ingin menanyakan juga kepada Pak Sekda Pak ya, karena beberapa waktu yang lalu Jawa Barat melaksanakan hajatan besar yaitu PON gitu. Nah ini sepengetahuan saya untuk pelaksanaan hajatan besar semacam olahraga ini pasti banyak kendala khususnya terkait dengan pengadaan barang jasanya. Tapi senyap. Dengan cara demikian maka kita tidak banyak diganggu. Dan akhirnya alhamdulillah, termasuk salah satunya adalah pembenahan besar-besaran di proses pengadaan. Ada WLP-nya, ada juga LPC. Dan terus terang aja saya perlu apresiasi dan juga penghargaan yang tinggi kepada LKPP. Aplaus buat LKPP. Alhamdulillah dari hari ke hari LKPP responsif terhadap pengaduan dan juga responsif terhadap apa yang kita menjadi keluhan. Oleh karena itu terima kasih Kang Agus dan seluruh jajarannya. Nah Bapak Ibu sekalian, proses pengadaan khususnya untuk PON ya, itu mengkoordinir hampir 38.310 orang. Dan ini pekerjaan raksasa menurut saya, kebetulan saya sebagai ketua harian. Dan kita mengusung 4 hal. Pertama, sukses penyelenggaraan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pak Jokowi mengatakan bahwa ini PON terbaik sepanjang sejarah PON. Termasuk juga Pak JK. Yang kedua adalah sukses ekonomi kerakyatan. Dan ini PON adalah PON Jawa Barat, pusatnya ada di Kota Bandung. Sehingga pelaksanaannya di 16 kabupaten kota, tetapi 27 kabupaten kota ikut terlibat secara menyeluruh. Sehingga proses hajatan nasional ini bisa terselenggara dengan baik. Dan ini bukan berarti tidak ada masalah, banyak sekali masalah. Prosesnya 4 tahun, tadi cerita dengan Kang Agus, Asian Games, kita terus terang aja berproses, sangat lama, dan terus menerus, kadang berantem ya. Dan alhamdulillah LKPP tampil ke depan untuk memberikan solusi kepada kami, di mana dorongan, godaan, hambatan luar biasa berat. Beratnya itu dari pusat, mohon maaf, dengan 3 bulan rasa hormat Kang Emil, itu hanya 100 miliar dengan Peparnas. Sementara biaya 2,3 triliun lebih. Sehingga terus terang aja Dananya. kami sebagai ketua ketua harian, juga ketua dari anggaran ya. Jadi pusing 7 keliling bagaimana mengatur. Alhamdulillah berkat kebersamaan dan juga dukungan, maka ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, bagaimana untuk yang masuk kepada anggaran OPD itu dilaksanakan oleh beberapa OPD, misalkan untuk jalan, untuk bangunan dan lain sebagainya, itu oleh Dinas Bina Marga, Dinas Kinrum dan beberapa yang terkait, untuk alat oleh Disorda. Nah sedangkan untuk penyelenggaraan maka dibentuk namanya PP, Pengurus Besar PON, di mana ketua umumnya gubernur dan saya sebagai ketua harian, sehingga alokasinya pola hibah. Nah selanjutnya juga ada yang sumber dananya dari sponsor.
Ini juga perdebatannya cukup panjang dengan KONI. Dan kemarin kami diminta sebagai salah satu narasumber untuk pelaksanaan Asian Games. Kenapa Jawa Barat bisa berhasil? Nah, dari situ maka kita akan jelas nanti Pak. Untuk yang PB, kita alokasikan dengan pola hibah. Di mana hibah dari APBD provinsi kepada PP. Dalam ini ketua umumnya gubernur dan saya sebagai ketua harian. Dan di situ kami membuat, karena ingin sukses administrasi. Kenapa ingin sukses administrasi? Pengalaman menunjukkan PON di Palembang, PON di Kaltim, terakhir PON di Riau. Setelah PON itu masalah. Apa masalahnya? Pertama masalah pasca PON itu penus-penus itu mangkrak, gitu ya. Untuk provinsi Jawa Barat kita upayakan jangan. Nah, bagaimana supaya nggak mangkrak? Maka kita membuat 8 pedoman. Pedoman yang paling krusial adalah pertama adalah pedoman pengelolaan keuangan. Yang kedua, pedoman pengadaan barang dan jasa. Mengingat hibah PON itu tidak tunduk kepada Perpres sebagaimana arahan dari LKPP, maka kita membuat pedoman di mana pengadaannya dinaikkan karena intensitasnya tinggi. Jadi yang 400 juta ada sekretariat layanan pengadaan, sedangkan yang 400 juta adalah pejabat pengadaan. Oh, jadi nilai pengadaan langsungnya dinaikkan jadi Dinaikkan. 400 juta. Nah, sedangkan yang untuk jasa itu 200 juta ke atas oleh sekretariat layanan pengadaan, yang 200 juta ke bawah oleh pejabat pengadaan. Dengan demikian akan terjadi akselerasi yang sangat cepat sehingga proses pelaksanaan PON tidak menjadi terhambat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bangga dengan teman-teman pejabat pengadaan dan sekretariat layanan pengadaan. Saya apresiasi. Ada teman-teman di sini. Ya, Jadi di yang sini paling ada teman-teman utama WLP ini. dan keberhasilan ini Pak, itu adalah integritas. Dan integritas ini proses. Pertama dapurnya dia harus ngebul dulu, tunjangannya dinaikkan. Nah, itu tuh yang Itu penting. tunjangannya dinaikkan untuk provinsi. Di samping dia itu mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan, dia juga dapat honor gitu ya. TPP Kenapa? masih dapat honor gitu. Dapat honor Pak. Sehingga pulang ke rumah walaupun pulang jam 12, istrinya Tidak marah. nggak kecut gitulah ya, senyum terus. Bahkan kalau mau ada aktivitas juga welcome kan gitu, sehingga dia senyum ke kantor. Kalau diam di rumah juga ditanyain, Pak, kok diam gitu ya. Kok diam gitu ya, kemana gitu kan gitu. Aman sekali. Jadi teman-teman yang melakukan proses pengadaan dikawal gitu kan, kalau tidak dia juga kena tekanan kan gitu. Siap. Itu barangkali secara singkat yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan memang ini tidak mudah, berat, tetapi alhamdulillah. Namun demikian kami belum bisa menyimpulkan bahwa ini sukses Pak. Tetapi dalam prosesnya alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan setelah diaudit oleh BPK tidak ada masalah. Amin, Pak. Gitu. Iya, betul sekali Pak. Terima Sementara kasih. itu mungkin Ya. dan aplaus buat IAIP yang telah tadi Siap, deklarasi ya. Pak Karso, Salah satunya jangan ada kriminalisasi, itu barangkali pengalaman pahit kan gitu ya yang dialami Ya. oleh teman-teman. Itu barangkali. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih. Juga game changer, bisa juga katalisator. Kami bukan lembaga eksekutif, bukan mengeksekusi pengadaan, tapi harus bisa membangun sistem, kemudian pihak lain yang menjalankan sistem itu. Nah, yang namanya sistem yang dibangun ini dari waktu ke waktu berubah terus, tetapi arahnya jelas. Jelasnya kemana? Open, transparan, dan sebagainya. Dulu itu sebelum LKPP lahir, mazhab pengadaan itu kebanyakan dengan lelang. Jadi seolah-olah lelang ini adalah segala-galanya. Kalau sudah selesai dilelang, selesai urusan semua. Ya, seolah-olah. Padahal di dalam lelang itu banyak persoalan. Makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, macam kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Sehingga lelang ini malah sesuatu yang harus kita hapuskan sekarang, Pak. Saya lewat, ya. Setiap 10 menit lewat. 2 tahun yang lalu, produk
atau item yang ada di e-katalog tuh 3.500 item, Pak. Hari ini kalau Pak Emil cek itu hampir 80.000 item. Nah, termasuk ini. Jadi dari 3.500 2 tahun yang lalu menjadi hampir 80.000 per hari ini. Itu apa sih? Sinyal apa? Sinyal ini diterima oleh semua pihak. Nah, lantas di mana kuncinya? Kuncinya ternyata crowd control. Crowd control itu ibaratnya seperti Wikipedia. Dulu ensiklopedia. Dan ensiklopedia dulu hanya ditulis oleh 2 penerbit besar lah, Americana dan Britannica. Sekarang tutup mereka, ganti ensiklopedia. Kunci Wikipedia. Wikipedia itu kan dibaca oleh semua orang, ditulis oleh semua orang, dikoreksi oleh semua orang. Jadi total transparan. Nah, itu yang ingin dimasuki oleh sistemnya LKPP. Dan itulah titik temunya dengan e-katalog itu. Barangnya dibuka, mereknya disebut, speknya dibuka, harganya dibuka, penyedianya dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu buka, penyedianya itu ketahuan siapa namanya, di mana alamatnya, NPWP-nya berapa, emailnya berapa, handphonenya bahkan dibuka. Nah, ini kita mau tidak mau memasuki era yang sangat terbuka, gitu ya. Nah, ini sekedar cerita. Minggu lalu saya ikut ratas sidang kabinet terbatas dipimpin Presiden. Topiknya adalah pencegah korupsi. Di dalam ratas itu, e-katalog ini diakui atau recognize oleh Presiden sebagai salah satu cara mencegah korupsi di bidang pengadaan. Kemudian saya lapor bahwa e-katalog ini juga akan mulai didelegasikan. Jadi nanti ada e-katalog sektor, ada e-katalog lokal. Sekarang ini kami sedang membuat percobaan dengan 5 daerah. Pemda DKI, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Badung, Bali, Kota Semarang, dan Kota Yogyakarta. Oh iya, berarti Bandung yang kedua tadi Pak. Nah, gelombang kedua harapan saya sih kalau tidak Pemda Jawa Barat ya Kota Bandung gitu ya. Oh, perlu dua-duanya. Tapi ada syaratnya. Nah itu. Syaratnya harus diselenggarakan oleh grup ULP. ULP yang permanen dan sudah struktural, mandiri. Dan yang kedua, si ULP itu mendapat pelindungan political will yang kuat dari pimpinan daerahnya. Dan yang ketiga, kita cari komoditasnya yang paling cocok, yang sifatnya lokal. Nah, kunci lokal itu ada 2. Barangnya memang sifatnya lokal, jadi hanya beredar di lokal saja. Ya provinsi atau lokal kalau seperti semen curah, ya beton curah itu kan kalau dipindahkan jadi mahal, aspal. Jadi yang sifatnya lokal, komoditasnya hanya memang bergerak lokal, locality. Yang kedua, produk lokal, produk unggulan lokal. Jadi kalau Bandung punya produk khas Bandung, kemudian ditayangkan secara nasional, maka Pemda lain di luar Bandung boleh beli. Jadi mari kita bayangkan nanti kalau e-katalog lokal sudah jadi, itu sapi dari Gorontalo dibeli oleh orang Bandung, gitu ya. Produk Bandung, tekstil Bandung dibeli oleh orang Sumatera Utara, duren Sumatera Utara dibeli oleh orang Bali, ukiran Bali dibeli oleh Bandung misalnya. Atau mungkin PJU Maung ini kalau misalkan diproduksi di Bandung dibeli oleh siapa luar mungkin. Nah, itu juga. Mungkin seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, ini bayangan kami inilah yang akan merubah wajah pengadaan kita ke depan. Sehingga yang namanya lelang, Pak Emil, itu betul-betul kita tekan sampai benar-benar paket pekerjaan yang terpaksa saja. Contohnya ya infrastruktur, pekerjaan komplek, konsultansi dan sebagainya. Konsultan mungkin nggak masuk katalog, Pak. Konsultan untuk beberapa jasa tertentu yang terukur, yang bisa dikuantifikasi bisa. Bisa. Jadi bukan cuma jualan barang, juga jualan orang gitu ya. Apapun barang dan jasa. Nah, intinya LKPP ini selalu terbuka
untuk membangun inovasi-inovasi, bahkan kalau itu inovasi dari daerah kami adopt. Baik Pak, ini saya ada poin-poinnya tadi yang disebutkan syarat ini Pak. Ini syaratnya yang menarik sekali buat saya. Syaratnya adalah unit layanan pengadaannya harus permanen dan mandiri. Ini tentu sama tadi dengan deklarasi yang disampaikan, deklarasi Bandung, bahwa sifat lembaga pengadaan itu adalah permanen, mandiri, dan independen. Nah ini yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Ridwan dulu ya, mungkin Pak Ridwan, di Bandung untuk kelembagaan unit layanan pengadaannya masih berbentuk seperti apa nih Pak? Apakah sudah mengarah ke situ? Ya, itu tadinya saya sudah bersemangat untuk di katalog lokal ya, tapi ternyata struktur kami masih berproses. Jadi di SOTK baru, alhamdulillah nanti ULP itu lembaganya mandiri ya. Mandiri itu artinya anak buah dari si pimpinannya itu tidak lagi punya dua atasan lah, kira-kira begitu. Kalau dulu kan misalkan dia dari dinas DBMP ya, dia melapor ke kepala dinasnya juga urusan proyek dan pelelangannya, dia ke ULP juga untuk administrasinya. Jadi proyek yang bisa setahun jadi 2 tahun, proyek yang hanya bisa 4 bulan bisa setahun, kalikan ratusan urusan, itulah lambatnya ekspektasi yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Jadi saya agak frustasi. Tapi dengan e-katalog ini saya betul-betul berharap proses ini, apalagi dengan filosofi lelang ditekan, kecuali yang sangat-sangat khusus, saya kira Indonesia dalam 2 tahun ke depan akan berakselerasi. Yang saya senang sekarang adalah kami juga dibantu lelang bukan hanya sifatnya belanja anggaran kami, tapi KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana transportasi LRT misalkan ya Pak, cable car atau sesuatu yang kami tidak punya uang, tapi butuh peran swasta, ternyata yang mau tidak satu Pak, kan begitu. Ini sedang dibantu pelelangan KPBU-nya oleh KPP. Kalau kami lulus ilmunya, ya nanti kami bisa menyelenggarakan sendiri proses ini. Gitu. Siap. Ini untuk KPBU ini sendiri melibatkan unit layanan pengadaan juga nggak Pak? Ya sama Pak. Semua unit-unit yang berhubungan dengan pelelangan investasi kami libatkan. Oke siap. Berarti ada peningkatan peran dan fungsi dari unit layanan pengadaan, dari tadinya cuman pengadaan barang jasa yang tujuannya cuma memilih penyedia, ini sekarang semakin meningkat peranannya menjadi bahkan ke proses-proses KPBU tadi Pak ya? Investasi. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini juga akan berdampak kepada peningkatan kelembagaannya juga Pak, karena kita sedang ini tadi seperti dideklarasikan juga kemarin di dalam konferensi juga ada muncul ya tadi Pak, diskursus kita tentang bahwa kelembagaan ini apakah bentuknya masih di bawah sekretariat daerah atau tepatnya nanti berupa badan sesuai PP 18 dan seterusnya. Ini mudah-mudahan nanti terus berkembang, apalagi tadi Pak Ridwan menggambarkan ruang lingkup tugas unit layanan pengadaan sekarang bukan lagi hanya urusan lelang, bahkan lelang ditekan, kemudian mengelola katalog lokal, kemudian juga mengelola KPBU. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran. Dengan keterbatasan uang, kita tidak harus menunggu uang untuk membangun. Nah ini satu hal yang mungkin bisa menjadi pengingat buat kita semua dan menjadi catatan dari acara kita. Sekian, terima kasih Pak Agus Prabowo, Pak Wali Kota, Pak Sekda atas kesediaannya. Karena waktu yang terbatas pula, acara ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufti Fairuz telah melukis Bapak Wali Kota Bandung, juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, juga Kepala LKPP, dan juga moderator kita Bapak Samsul Ramli. Dan langsung saja yang barusan diserahkan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah. Kang, wah, Dan selanjutnya mohon untuk dapat berfoto bersama dan sambil diperlihatkan foto lukisan yang tadi langsung dilukis oleh Mufti Fairuz. Saya jadi muda. Pada kesempatan pagi hari ini langsung melukis orang-orang yang tentunya sangat berjasa di Kota Bandung dan tentunya Jawa Barat. Dan selanjutnya mohon berkenan, selanjutnya penandatanganan fakta kesempatan pagi hari ini langsung ditandatangani oleh Wali Kota Bandung
dan juga Sekda Provinsi Jawa Barat, juga oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, juga diikuti oleh Muspida Kota Bandung. Dan tentunya ditandatangani juga oleh Kepala LKPP dan juga pada deputi pada LKPP dan juga oleh Ketua DPD RI dan juga seluruh pengguna anggaran di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan untuk selanjutnya, setelah melaksanakan penandatanganan Bandung, untuk selanjutnya melakukan peninjauan stand kamera yang dilaksanakan dari peserta konferensi. Peserta bertanya, kami berikan penghormatan khusus. Bandung LPS sama ULP jadi satu ya, satu tempat ya nantinya. Sekarang masih terpisah. LPS masih di bawah Bapeda karena dulu kan Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung beserta Sekretaris Daerah Kota Bandung, juga Sekda Kota Bandung yang Di mana di Pak? Oh, Lasmi. Oh, yang sedang dibangun dia. dan juga silakan untuk dapat melihat pameran yang ada turut mengundang untuk mungkin bisa Foto dulu, Pak. Katanya foto anak-anak. Ada tulisannya ini ya. itu ada apa nanti? Oh iya. Siapa bergabung anak-anak? Anak-anak di belakang. Ayo. Kita juga belajar Business to government. Oke. Ini dia tes lah ini. Dari Rembang Pak Emil. Iya. Oh, kalau e-katalog sudah pada tahu kan ya. Jadi ke depan ini e-katalog akan didelegasikan menjadi e-katalog lokal dan e-katalog sektoral. Yang lokal itu adalah didelegasikan ke Pemda-Pemda. Nah, harapan LKPP Kota Bandung menjadi salah satu pelakunya. Tujuannya nanti barang atau jasa produknya Kota Bandung itu ditayangkan di e-katalog nasional sehingga seluruh Indonesia bisa beli produknya Bandung. Nah, nanti kalau sudah banyak seperti itu kita akan punya pasar pengadaan yang dahsyat. Barangkali paling besar di dunia nanti. Apa e-katalog. Lelang dikurangi itu. Dan ini otomatis akan mengurangi lelang. Karena yang namanya lelang ini kan banyak masalah. Jadi ke depan ini yang namanya lelang ini akan ditekan habis ya sampai hanya ke pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa harus lelang karena di pasar tidak ada. Contohnya infrastruktur, pekerjaan kompleks maupun konsultansi yang kira-kira itu. Kalau produk-produk yang memungkinkan apa Pak? Banyak sekali, setiap barang jasa yang bisa dikuantifisir, ada mereknya, ada harganya, ada penyedianya bisa. Sekarang ini e-katalog nasional itu sudah hampir 80.000 item. Jadi ada mobil, alat kesehatan, obat, sapi juga dijual, saudara. Anak sapi gitu ya. Semua alat-alat tulis kantor, furniture sekolah semua sudah. Dari jumlah tersebut yang sudah lokal berapa Pak? Banyak sekali ya enggak. Hampir semuanya lokal. Hampir semuanya lokal. Tadi ada berapa kota percontohannya di mana Pak sekarang? 5 ya sekarang ya. Pemda DKI provinsi, kemudian Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Surabaya, satu lagi lupa. Kalau Surabaya, Semarang, Kabupaten Badung, Bali. Nah, yang menentukan konten lokal ini layak untuk masuk ini gimana? Ya. Semuanya. Intinya gini, Pemda sendiri. Jadi Pemda sendiri punya barang apa? Komoditas yang mau dijual. Silakan dipilih sendiri, diselenggarakan sendiri, nanti ditayangkan. Kalau sudah tayang tuh harganya dicantumkan, penyediaannya dicantumkan. Jadi sangat transparan. Seperti inilah, seperti e-commerce. Seperti online shop tapi yang jual pemerintah. Kira-kira begitu. Yang jual pemerintah, yang beli pemerintah. Kira-kira gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan Kota Bandung berikutnya. Amin. Cukup? Apa yang bisa ditangkap dari Oh, sekarang banyak kerjasama kami dengan LKPP. Pertama, kita sedang persiapan e-katalog lokal. Nah, dimulai dengan syarat pertama, ULP-nya harus mandiri ya.
Nah ini per Januari saya laporkan kita sudah siap, jadi kita bisa ikuti rombongan kedua. Kedua yang krusial itu adalah yang PPP itu, Public Private Partnership atau KPBU bahasa Indonesianya, kerjasama pemerintah badan usaha. Kita lagi bikin prototip yang didampingi LKPP supaya prosedurnya baik. Nah setelah lulus, setelah tanda kutip ya, 1-2 proyek nanti kami menyelenggarakan sendiri kerjasamanya. Nah yang kita dibantu oleh LKPP ini salah satunya adalah PJU ya, sekitar 30.000 sampai 50.000 lampu kita akan lakukan KPBU, sehingga di Bandung akan menyala malam hari, dikelola oleh swasta, pelayan publik lebih baik. Kemudian berikutnya rumah sakit kita juga akan KPBU-kan dan lain sebagainya. Nah sehingga tadi istilah Pak Agus ini jangan nunggu uang baru kita menyediakan pelayanan kepada warga. Nggak ada uang juga kita bisa dengan KPBU ini kan, sehingga perubahan dirasakan oleh masyarakat dengan mekanisme keuangan yang kita ada. Nah inilah, kenapa diadakan ini adalah hasil-hasil yang setiap tahun insya Allah akan menjadi lebih baik. Contoh yang paling keren kan itu mobil sampah yang canggih itu. Dulu hanya mimpi dan katanya Pak harus lelang lama. Wah sudah bayang 2 tahun baru beres. Ternyata dengan e-katalog luar biasa. Hitungan hanya 3 bulan kita bisa membeli dengan transparan dengan mekanisme yang sangat-sangat wajar. Kalau yang KPP itu kalau bisa sampai sekarang targetnya seperti sedang berproses untuk dipilih pemenangnya dalam hitungan beberapa bulan. Hatur nuhun. Bagus, mangga. Abdi terus ke acara. Mangga. Dia kan kerjasama sama Korea ini banyak. Korea ini sekarang punya pusat fashion pengembangan ekonomi kreatif fashion di ITB ya, namanya Korea Lounge di ITB. Kedua, ada kerjasama untuk pendampingan revitalisasi sungai, karena revitalisasi sungai yang paling baik di dunia itu sekarang ada di Korea Selatan. Kita akan mendampingi 1 kilometer rencana penataan di Pasir Luyu, Sungai Cikapundung itu ada bantuan dan pendampingan dari Korea. Itu aja sih. Ya, dan ini bagian dari kerjasama yang terus-menerus kita lakukan. Untuk teknis Pak, Bantuan teknis. teknologi. Iya, insinyurnya, teknologinya kita kan biar naik kelas. Kapan Pak? Buat 2017. Untuk restorasi sungai, apakah aliran airnya atau sempadan sungainya? Dua-duanya Pak, dari kotor ke jernihnya, dari sempadan-sempadannya itu ya nggak ada salahnya kan belajar kepada yang lebih baik.